Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama hadhil ummata bi syahri Ramadan wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad akrami man qama wa sama fi syahri Ramadan wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ballighna ramadana waj'alna fihi minal a'idina wal faizina. A'inna ya rabbana 'alal qiyami was siyam wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratis sha'imin wa ma'a imamihim habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiral dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, pendengar dimanapun berada, Ramadan sudah dekat dan nanti sepanjang bulan Ramadan tidak ada libur pengajian Sabtu pagi dan Ahad pagi. Bahkan ada tambahannya, yaitu setiap sore jam 4 sampai jam 5 kita akan menjelaskan tentang makna dari Asmaul Husna yang saat ini anak-anak TK dan SD sudah pada menghafal Asmaul Husna. Sepanjang bulan Ramadan di sore hari kita akan mensyarahi Asmaul Husna. Mohon diikuti nanti. Kemudian karena ini bulan Ramadan, menjelang Ramadan, maka alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan diri untuk amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya hadis sahih diriwayatkan dari Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dalam hal ini adalah termasuk tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, dengan penuh keyakinan kepada Allah, wa ihtisaba, mengharap karunia dan balasan dari Allah, maka itu akan menjadi sebab akan dihapus dosa-dosa hamba yang bisa menghidupkan malam Ramadan itu. Artinya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah adalah sebab penghapus dosa-dosa. Dan kita semua harus sadar bahwa hampir setiap hari kita melakukan dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lidah kita, sesaat dengan telinga kita. Bahkan ada banyak sekali dosa yang tersembunyi, yakni batinnya ithim, yaitu dosa yang tersembunyi di dalam kalbu kita. Sesaat ada dendam, kedengkian, amarah dan seterusnya. Maka semoga dengan bulan Ramadan itu Allah menghapus semua dosa-dosa itu. Untuk menyempurnakan kita menghidupkan malam Ramadan, diantaranya adalah dengan taraweh. Akan tapi biasa, setiap musim Ramadan ada selalu perselisihan. Seperti halnya bulan sebelumnya ada orang berselisih faham tentang Sya'ban, sebelumnya adalah Rajab, sebelumnya Maulid Nabi. Ada hamba Allah yang memang hidupnya untuk mengganggu kaum muslimin dengan menuduh orang lain dengan kalimat bid'ah, sesat dan seterusnya. Memang begitu, dia kullun muyassarun lima khuliqalah. Memang hamba itu diciptakan oleh Allah untuk membuat fitnah di tengah kaum muslimin, sehingga kalau tidak keluar kalimat kotor dari mulutnya itu sudah keluar dari ciri khasnya. Sehingga kita menemukan sekelompok orang begitu mudahnya mengatakan orang lain bid'ah, sesat, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal para pelaku-pelaku amalan-amalan yang dikatakan itu bid'ah, mereka punya hujah yang sangat kuat. Dan juga di bulan Ramadan
Tidak lepas dari bulan yang juga ada sebagian hamba Allah yang menyibukkan untuk ngurusi orang lain lalu mengatakan orang lain bid'ah, padahal bulan Ramadan semestinya sibuk dengan dirinya sendiri untuk beribadah menghadap kepada Allah. Yaitu diantaranya masalah amalan-amalan taraweh. Tidak ada taraweh yang bid'ah. Berapapun yang Anda lakukan di sholat malam di bulan Ramadan itu namanya qiyamul lail. Maka jika ada orang yang mengatakan taraweh bid'ah, dia adalah ahli bid'ah. Ini harga mati. Tidak ada taraweh yang bid'ah. Apakah yang 20 rakaat atau yang 36 rakaat bukanlah bid'ah. Bahkan mungkin ada orang yang setiap malam Ramadan hanya melakukan 4 rakaat, bukan bid'ah. Karena intinya yang diinginkan di bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail, bisa beribadah di malam hari di bulan Ramadan. Akan tapi ada sebagian orang, dan fatwa itu masih tersebar hari ini, biarpun sudah dilawan si tentang oleh kawan-kawannya sendiri. Di saat ada seorang yang dikatakan mujtahid, yang jelas itu mujtahid palsu karena telah membuat fitnah di kalangan umat. Penyanjungnya luar biasa, mengatakan dirinya mujtahid, akan tapi lidahnya adalah tajam sekali. Tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk memberikan tausiah, wajangan, kecuali pasti ada kalimat untuk mencakar dan mencolok atau memukul sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Itulah hamba-hamba yang diberi oleh Allah al-baghdha, kebencian di dalam hati mereka, al-hasad, kedengkian di hati mereka. Orang tersebut mengatakan bahwasanya tarawih 20 adalah bid'ah dengan mendatangkan hujah-hujah yang para ulama akan tertawa dengan hujah tersebut. Tapi begitulah namanya kesesatan. Yang lebih heboh lagi, pembelanya membela mati-matian, akan tapi ternyata orang yang satu manhaj dengan mereka sendiri ternyata juga mengingkari. Sehingga terjadilah peperangan antara orang yang dikatakan alim dari kawannya tersebut dan orang yang mengatakan dirinya mujtahid yang mengatakan tarawih 20 adalah bid'ah. Di sini akan kami hadirkan dan ada buku kecil yang pernah kami tulis, kami nukil dari perkataan para ulama, adakah tarawih yang bid'ah? Itu pertanyaan yang sekaligus adalah menggugah agar kita itu sadar bahwasanya tidak ada tarawih yang bid'ah. Di dalam pembahasan tarawih, mari kita semuanya sejenak berkonsentrasi tentang tarawih. Di dalam buku tersebut sengaja kami bagi masalah tarawih dengan 3 bagian. Yang pertama adalah pembahasan tarawih tersebut mohon dibaca dengan cermat. Sebelum memberikan kesimpulan, baca yang cermat, pelan, jangan buru-buru. Di situ kami hadirkan yang pertama adalah tentang bilangan sholat witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat witir adalah yang biasa digabung dengan taraweh. Agar kita itu bisa jelas gamblang berapa witirnya Nabi. Yang kedua adalah kita melacak dari riwayat-riwayat yang benar, sahih. Berapa sih sholat tarawehnya Rasulullah. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita akan melacak riwayat-riwayat yang benar, berapa tarawihnya sahabat Nabi SAW. Kemudian nanti kita akan mencermati bilangan-bilangan sebagian orang. Kenapa si A memilih bilangan 20, kemudian ada yang 36, lalu juga kenapa ada orang yang mengatakan 8 rakaat. Bagaimana? Dari mana datangnya pendapat itu semua? Nanti akan kita jelentrehkan sesuai dengan apa yang kami tuliskan di buku tersebut. Dan memang sengaja kami susun beda. Kita tidak membahas tarawih lalu dengan dalil-dalilnya, tapi kita rinci seperti itu. Jadi kita harus tahu berapa sih witirnya Nabi Muhammad dahulu. Nabi Muhammad punya banyak bilangan sholat witir. Nabi Muhammad punya banyak bilangan sholat witir. Bahkan pernah Nabi Muhammad witir hanya 1 rakaat. Akan tapi kebanyakan witirnya Nabi SAW adalah 11 rakaat. Dan di sini ada hadis-hadis kami datangkan berapa ya? Ada mungkin 9 atau 10 hadis. Ada 9 hadis tentang witirnya Rasulullah SAW. Nabi SAW melakukan witir. Misalnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Bahkan ada yang mengatakan riwayat biarpun itu hanya diambil sebagai pendapat lemah. Nabi pernah melakukan sholat witir sampai 13 rakaat.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga Nabi pernah melakukan sholat witir 11 rakaat, dan ini yang banyak riwayat, termasuk riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala Anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Aisyah taqulu, aku mendengar Aisyah berkata, kanat sholatu Rasulullah minal laili, Nabi Muhammad melakukan sholat di malam hari, asyru raka'atin, 10 rakaat. 10 rakaat ini adalah muqaddimah witir. Wa yutiru bisa jadatin, kemudian Nabi Muhammad nambah 1 rakaat. Berarti berapa? 11 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian wa yarka'u raka'atil fajri, di saat masuk fajar Nabi menambah 2 rakaat. Tapi ini bukan sholat malam tadi. Rakaat al-fajar sebagian ulama mengatakan itu qabliyah subuh. Karena dekatnya qabliyah subuhnya atau 2 rakaat fajar, sebab 2 rakaat fajar ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 rakaat fajar itu, sebagian mengatakan kapan terbit fajar disunatkan sholat 2 rakaat. Sebagian kebanyakan ulama mengatakan 2 rakaat fajar adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Fatilka 13 rakaatan. Dalam hadis Siti Aisyah jumlahnya menjadi 13. Maka bisa digabungkan riwayat Imam Tirmidzi tadi yang Nabi melakukan sholat witir 13 rakaat dengan riwayat Imam Muslim yang 11 rakaat. Itu bisa difahami bahwa Nabi Muhammad melakukan witir memang 11 rakaat. Ini yang dikatakan jumhur, kebanyakan witir Nabi 11 rakaat. Kemudian doanya itu adalah 2 rakaat fajar. Jadi kebanyakan witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Ini witir Nabi SAW tadi, riwayat Muslim sangat jelas. Nabi melakukan sholat 10 plus 1. Adapun caranya apakah 44 atau 22, ini adalah para ulama akan menjelaskan dengan di bab lain. Nabi pernah bersabda bahwasanya sholatul lail, hadis sahih, sholatul laili mathna. Sholat malam itu adalah 2-2. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau sholat di malam hari hendaknya dilakukan 2-2. Kalau riwayat Imam Muslim tadi mengatakan Nabi melakukan sholat 10 rakaat, itu bukan berarti Nabi langsung sholat 10 rakaat. Tapi diketerangkan oleh hadis lain berapa? 2. Kalaupun ada orang melakukan 10 rakaat juga boleh, tapi dijamin bingung, lupa ngitungnya. Kita pernah nyoba. Saya nyumun ini yang ke-7 mau ke-8, tambah pusing. Sudah Nabi ngomong 2-2, kita mencoba 10. Ya, habis pusing lah. Jadi coba saja kalau belum pernah pusing. Nah, jadi dari 10 rakaat tadi digabungkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan haddatsana Anas bin Sirin. Qala Anas bin Sirin berkata, qultu li bin Umar, aku berkata kepada Abdullah bin Umar, ara'aita ar-rak'ataini qabla salatil qadah utilu fihi mal qira'ata. Faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, ini. Kana Nabi, ada Nabi Muhammad, ini hadis ini yang kita ambil. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli salat minal lail, di malam hari, mathna. 2. Wa yutiru, ditambah witirnya bi rakaatin 1 rakaat. Berarti 10 tadi ditambah 1 menjadi 11, itu witir Nabi. Yang 10 adalah muqaddimah witirnya. Yang 1 adalah yang menjadikan sholat itu witir. Tapi dilakukan bagaimana? 2. Jadi kalau kita menemukan hadis Nabi sholat 10 rakaat itu, ada sebagian orang ini mungkin karena sok merasa lebih hebat. 10 nih hadis Nabi, berarti langsung 10. Karena dia buta matanya untuk melihat hadis lain, bahasanya Nabi melakukan ternyata 10 itu dengan 2. Nah ini, jadi 10 dengan 2. Bilangannya adalah 11 dan banyak riwayat-riwayat di sini. Riwayat tentang witirnya Nabi Muhammad 11. Kami hadirkan 9 hadis tentang witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu hadis yang ini sangat masyhur di kalangan orang yang salah faham itu. Hadis yang sangat masyhur adalah hadis Siti Aisyah dari Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau memberitahu bahwasanya beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi Ramadhana. Bagaimana Nabi Muhammad melakukan salat di malam bulan Ramadan? Faqalat, Siti Aisyah menjawab, maka Rasulullah itu tidak menambah. Maka Rasulullah yazidu, Nabi Muhammad tidak menambahkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di selain bulan Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Yang diketahui oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yusalli arba'an, salat 4 rakaat, falatas al-an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya bagaimana panjang dan bagusnya salatnya Rasulullah. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat, falatas al-an husnihinna wa tulihinna, jangan kau bertanya tentang panjang dan bagusnya salatnya Rasulullah. Tsumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian setelah itu Siti Aisyah berkata, faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum berwitir? Faqala, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi, ketahuilah mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Dari keterangan Siti Aisyah itu, Siti Aisyah ditanya oleh seseorang tentang sholat malamnya, sholat Rasulullah di malam bulan Ramadan. Ternyata Siti Aisyah memberi kabar bukan sholat Nabi Muhammad di malam bulan Ramadan saja. Ada kalimat fi ghairihi, di luar bulan Ramadan. Siti Aisyah, jadi ini bukan keterangan sholat taraweh. Ini loh yang sering dipakai oleh orang-orang sebagai dalil sholat taraweh. Seolah-olah kalimat fi ghairi, di luar Ramadan, ini dihapus. Sebab di luar Ramadan gak ada sholat taraweh. Adapun masalah istilah taraweh, ini masalah lain. Pembahasan istilah taraweh itu kapan mulai dipakai. Yang jelas kebiasaan Nabi adalah 11 rakaat. Dari pertanyaan Siti Aisyah, apakah kamu berwitir? Tidur dulu sebelum berwitir ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya rentetan sholat ini adalah sholat witir. Sebab setelah selesai baru Siti Aisyah bertanya, kamu tidur sebelum berwitir ya Rasulullah? Dan kalau kita katakan ini adalah amalan yang 4 kemudian 3 itu amalan khusus di bulan Ramadan, pasti salahnya. Karena apa? Di sini ada Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maka dari itu bilangan 11 ini disesuaikan, digabungkan dengan hadis riwayat Muslim yang Nabi melakukan sholat tarawih 11 rakaat, maka ini adalah tarawih. Jadi lebih jelas lagi kita ambil hadis lain, ini witir. Dari hadis lain tentang witir, hadis tadi yang sudah disebutkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan witir 11 rakaat, riwayat Imam Muslim. Dan riwayat Imam Bukhari ini digabungkan. Berarti 11 yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu adalah witir. Berarti jelas, dari sini bisa disimpulkan witirnya Nabi Muhammad kebanyakan adalah 11 rakaat. Sudah jelas. Ini witirnya Rasulullah. Nanti lihat hadis-hadis yang lainnya yang mengarah kepada witir Nabi Muhammad 11. Riwayat Imam Muslim menjelaskan betul 10 plus 1 witirnya Rasulullah. 11. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari 44 plus 3. Berapa? 11. Siti Aisyah pun menegur masalah witir. Bercerita tentang witir. Berarti ini digabungkan. 11 yang dilakukan Nabi riwayat Imam Muslim itu witirnya Nabi. 11 yang dilakukan Nabi riwayat Imam Bukhari adalah juga witirnya Nabi SAW. Jadi witir Nabi kebanyakan adalah 11 rakaat. Selesai. Tapi Nabi juga pernah berwitir 7 rakaat. Nabi juga pernah witir 3 rakaat. Jadi kebanyakan witir Nabi 11 rakaat. Nabi juga pernah witir sekali 1 rakaat. Sehingga witir itu minimal 1. Untung-untung 3. Kemudian mau ditambah boleh berapa? Sampai berapa? 11 rakaat. Itu adalah witir yang disunatkan. Kapan itu? Di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan seperti hadis Bukhari tadi. Baik, kemudian sekarang kita akan berpindah. Berapa sih bilangan tarawihnya Nabi SAW? Adakah riwayat tentang tarawih Nabi? Riwayat tentang tarawih Nabi Muhammad ada. Dan memang istilah tarawih itu bukan diambil dari istilah yang disebut oleh Nabi. Tarawih, Nabi tidak mengatakan tarawih begitu. Tapi semuanya dengan kalimat qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah.
Akan tapi pemberian nama taraweh itu adalah juga ijtihadnya para ulama, dimulai dari para sahabat Nabi. Sebagian mengatakan masalah pemberian nama tidak penting. Yang jelas itu loh amalan yang dilakukan Nabi di malam bulan Ramadan. Baik, riwayat tentang taraweh, bilangan taraweh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini yang pertama hadis Imam Bukhari, hadis Muslim. Qalat Sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah pernah berkata, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla fil masjid. Nabi sholat di masjid di malam bulan Ramadan. Dzata lailain, pada suatu malam. Nabi sholat sendiri di masjid. Fa shalla bi sholatihi nasun. Kemudian sholat bersama Nabi Muhammad orang-orang. Jadi ada ngikut. Nabi sholat diikuti orang. Tsumma shalla minal qabilati. Kemudian di malam berikutnya Nabi sholat. Fakathuran nasu, yang ikut semakin banyak. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati. Kemudian orang-orang itu melihat Nabi Muhammad sholat di malam Ramadan. Orang semakin ramai. Akhirnya di malam berikutnya, malam yang ketiga atau yang keempat, orang pada nunggu Nabi pengen sholat bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilaihim. Nabi tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah, Nabi tidak keluar kepada mereka. Falam asbaha, setelah pagi masuk sholat subuh, Nabi keluar. Qad ra'aitul ladzi sana'tum. Aku tahu yang kamu lakukan. Kamu nunggu aku kan? Iya ya Rasulullah. Aba jawabnya, falam yamna'ni. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar minal khurud. Aku bisa keluar karena aku tidak sakit. Cuman illa anni khasyitu, kecuali karena aku itu takut antufrat alaikum, salat itu jadi diwajibkan. Nabi tetap salat di rumah. Sengaja Nabi tidak keluar, khawatir nanti kalau diwajibkan akan keberatan umat Nabi Muhammad. Lah itu salat Nabi Muhammad. Wa dzalika fi Ramadan. Ini adalah amalan Ramadan, kata Siti Aisyah. Lihat, itu yang dilakukan Nabi, tidak disebutkan bilangannya. Nabi sholat diikuti sahabat Nabi. Yang jelas 11 rakaat bukan tarawih. Witir sudah jelas dengan riwayat yang jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas, kayaknya perlu dicas lagi itu otaknya. Karena sudah jelas masalah witir, kok masih bilang bukan. Jelas witirnya Nabi Muhammad 11. Adapun bilangan tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Kemudian riwayat Imam Bukhari juga yang lainnya. Yang serupa dari Zaid bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian di masjid seperti kamar. Ada pojok masjid itu disekat untuk Nabi. Hasibtu annahu min hasir. Penyekatannya tidak dengan tembok, dengan papan, tapi Nabi memasang tikar. Jadi ada syariat memasang tikar itu diperkenankan, akan tapi jangan gambarnya yang aneh-aneh. Barangkali suatu ketika ada orang mau hibah infak ke masjid tentang sajadah dan karpet, sebaiknya yang tidak bergambar saja. Biar tidak mikir seninya nanti. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasalla fiha layali. Kemudian Nabi sholat beberapa malam di situ. Fasalla bi sholatihi nasun. Kemudian orang pada ngikuti sholatnya Nabi SAW. Min ashabi, dari sahabat Nabi. Falamma alima bihim, setelah Nabi tahu sahabatnya di belakangnya banyak ngikut. Ja'ala yaq'udu. Akhirnya Nabi duduk di rumah, tidak keluar dilihat sahabat Nabi. Nabi tidak. Fa kharaja ilaihim, kemudian setelah keluar dari mereka, kemudian Nabi setelah subuh keluar. Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku telah tahu apa yang kau lakukan. Fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Kalau kau ingin melakukan salat, kau boleh salat di rumahmu. Tidak harus salat di masjid seperti ini. Ini adalah satu celah pembuka bagi siapapun yang ternyata tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah, hendaknya jangan sampai ketinggalan sholat tarawih. Yang tidak bisa melakukan sholat tarawih di masjid, bisa melakukan sholat tarawih di rumah. Ini, dan termasuk ini dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sholat diikuti oleh orang-orang. Tidak ada bilangannya. Dan semua sholat tarawih, riwayat hadis tentang tarawih, tidak ada bilangannya. Jadi tarawihnya Nabi Muhammad tidak ada keterangan tentang bilangan sholat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini 20 rakaat bukan sholat, bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pakai bilangan. Jadi bohong betul kalau ada orang mengatakan 20 rakaat itu sholat tarawihnya Rasulullah. Dan juga bohong yang mengatakan 8 rakaat sholat tarawihnya Rasulullah. Sudah jelas? Bohong kalau orang yang mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Tidak ada bilangan Nabi Muhammad lakukan sholat 20 rakaat.
Dan 8 rakaat itu bukan, itu adalah ditambah 3 witir Nabi. Dan bohong yang mengatakan sholat tarawihnya Nabi Muhammad adalah 8. Lalu kita akan melanjutkan bagaimana para sahabat Nabi melakukan qiyamul lail, sholat tarawih. Kita lacak riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Ternyata di situ kita temukan riwayat-riwayat sahihah dari para sahabat Nabi SAW. Imam Bukhari mengisahkan tentang bagaimana para sahabat Nabi melakukan sholat. Ceritanya Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu qala, Abdurrahman bin Abdul Qari keluar, kharajtu ma'a Umar bin Khattab. Aku keluar menemani Umar bin Khattab. Kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin adalah memperhatikan jalan, melihat keadaan kampung, masjid. Lailatan fi Ramadan, pada satu malam di bulan Ramadan, ilal masjidi, masuk masjid-masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Sayyidina Umar melihat orang-orang salat malam di bulan Ramadan kelompok-kelompok. Ada 4 orang, 3 orang, niru Nabi. Nabi kan melakukan salat berjamaah kan? Nabi salat diikuti oleh sahabat Nabi. Cuman para sahabat melakukan salat, ada 6 orang di situ, 7 orang di situ. Dikatakan auza'un mutafarriqun. Yusalli rajul li nafsihi, ada 1 orang salat untuk dirinya sendiri, enggak pakai jamaah. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada seorang pemimpin, ketua kabilah salat diikuti oleh ketua pengikutnya. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, "Anni ara, aku berpendapat, aku punya ide. Lau jama'tu haula ala qari'in wahidin, kalau seandainya mereka dikumpulkan dengan seorang qari', satu imam, lakana amthal, saya lebih bagus ini." Jadi ide mengumpulkan jamaah dengan satu imam itu idenya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ide Sayyidina Umar tidak bertentangan. Sebab apa? Tarawih dengan berjamaah sudah pernah dilakukan Nabi dengan sahabat. Hanya Sayyidina Umar itu adalah merapikan semuanya. Tuma'azama, kemudian tekad ide Sayyidina Umar itu diwujudkan. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian dikumpulkan, imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Tumakharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian di malam berikutnya aku jalan kepada Sayyidina Umar, melihat masjid-masjid. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, orang pada melakukan salat dengan imam yang satu tadi. Qala Umar. Lalu imam Sayyidina Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ya ini. Maksudnya hal yang baru, pada zaman Nabi tidak ada salat bareng kayak begini. Tapi sekarang aku melihat luar biasa. Dan ini tidak dikatakan sebagai bid'ah dhalalah, tapi dikatakan nikmah, sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar mengada-ada, yaitu mengumpulkan salat berjamaah tarawih dengan imam satu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada satupun yang mengatakan Sayyidina Umar adalah pencetus bid'ah. Biarpun Sayyidina Umar sendiri mengatakan nikmal bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik bid'ah, menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik di sini, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Kenapa dikatakan tidak bertentangan? Pada dasarnya salat sunnah di malam Ramadan dengan berjamaah sudah ada pada zaman Nabi, cuma dikumpulkan lebih banyak lagi adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini. Kemudian walati yanamuna anha afdal minallati yakumuna yuriduna akhiril lail. Bagi orang yang bisa tidur di awal itu lebih bagus. Aturannya begitu Ibu, habis salat Isya kita istirahat, kemudian bangun malam sampai subuh. Cuman kalau begitu takut kebablasan semuanya. Akhirnya kita model yang kelas murah lah. Kelas yang penting gitu. Kelas yang penting, makanya kita sholat tarawihnya di awal waktu. Kalau Sayyidina Umar menghimbau bahwasanya akhir waktu. Habis sholat Isya istirahat. Cuman kalau habis istirahat, bablas istirahatnya ya. Baik, kemudian ini Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan, menyebutkan kisah tersebut. Cuman Imam Baihaqi menyebutkan tentang bilangan dari Sa'ib ibn Yazid. Kanu yakumuna ala hadi Umar, mereka para sahabat Nabi melakukan salat malam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, syahr Ramadan, di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Wa kanu yaqra'una bil mi'in. Wa kanu yatawakka'una ala isihim fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu min syiddatil qiyam. Mereka melakukan salat 20 rakaat.
Tapi 20 rakaatnya bukan 20 rakaat seperti di kampung itu yang ngebut begitu, enggak. Itu fitnah itu. Haram. Bermakmum kan ada orang yang ngebut bacaannya sampai hilang hurufnya, lahan. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi kalau ada imam tarawih ngebut, dia wajib ditakzir, dicambuk dia. Dan haram bagi siapapun yang ikut bersamanya. Haram, tidak dapat pahala. Loh kok tarawih dapat dosa? Ya itulah tarawih ikut imam yang ngebut. Amin, amin. Haram, haram. Tidak ada tawar di situ. Ibu percuma, nggak usah dicambuk saja itu imamnya itu. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengatakan haram bagi imam, wajib menghukum orang-orang yang seperti itu. Yuqam alaihi ta'zir, dihukum karena memainkan Al-Qur'an lahan. Coba baca Fatihah senafas, setengah nafas. Innalillah. Sementara pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan 20 rakaat salatnya sampai mereka itu megang tongkat lamanya dalam melakukan salat. Baik, ada 20 rakaat. Kemudian juga riwayat Imam Malik radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan dari Yazid bin Roman. Kalau ada orang mengatakan itu lemah dan sebagainya, di samping sudah dilakukan oleh orang dari masa ke masa. Karena nasu yakumuna fi zamani Umar, orang melakukan salat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab fi thalathi. Karena nasu orang-orang bi 23 rakaatan, 23 rakaat. Yakni salluna tarawih 20, salat tarawihnya 20, wa yutirun bi 3 rakaat, kemudian berwitir 3 rakaat. Ini yang ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, jadi tarawihnya sahabat Nabi berapa? 20 rakaat. Kita balik ke belakang. Witir Nabi 11. Tarawih Nabi enggak ada bilangannya. Witir sahabat Nabi 20. Witir sahabat Nabi 20 rakaat. Kalau seandainya ada orang melakukan sholat 4 rakaat, sudah termasuk qiyamul lail. Yang insya Allah diterima oleh Allah. Cuman kenapa jumhur 4 madhab memilih yang 20 rakaat? Apa alasannya? Alasannya adalah Nabi yang menyuruh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian itu mengambil sunnah, cetusan-cetusan yang baik dari para khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Umar khalifah atau belum? Bukan. Khulafa, Sayyidina Umar adalah khalifah, maka ambil dari apa yang telah dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Mahdiin yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih berpegang dengan khalifah sahabat, maka itu tidak akan dikatakan sebagai bid'ah. Bahkan di dalam hadis Nabi waktu menyuruh kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian itu mengikuti para khulafa, mengambil sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi mengingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur, awas kamu dengan sesuatu yang aneh-aneh. Bid'ah berarti menunjukkan yang dilakukan sahabat Nabi bukan bid'ah. Penentuan Sayyidina Umar salat 20 rakaat itu bukan dianggap sebagai bid'ah karena apa? Tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Karena yang dilakukan Nabi tidak ada ketentuan bilangannya. Kalau orang melakukan 8 rakaat termasuk qiyamul lail. Sesuai dengan yang dilakukan Nabi masalah qiyamul lail. Yang melakukan 20 rakaat sesuai dengan yang dilakukan Nabi qiyamul lail. Sebab intinya di malam Ramadan hendaknya qiyamul lail. Berapapun bilangannya, apakah 2, 4, 8, 12 dan seterusnya, qiyamul lail di malam bulan Ramadan. 20 rakaat qiyamul lail. Cuman kenapa para ulama 4 madhab mengambil 20? Jawabannya adalah kalau kita ngambil 20 dapat yang pertama qiyamul lail. Dapat pahala qiyamul lail. Yang kedua menjalankan perintah Nabi untuk ngikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Jadi yang mengambil 20 ini adalah menjalankan 2 kesunnahan. Yang pertama adalah sunnah qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Yang kedua karena kita ikut Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi. Maka ini yang ditarjih para ulama. Sehingga 20 adalah yang lebih dikukuhkan daripada yang lainnya. Dan 8 rakaat tidak ada yang mengatakan itu tarawih. Itu adalah bagian daripada witir Nabi. Baik. Kemudian di dalam masalah tarawih tidak ada perbedaan pendapat kecuali hanya 2 saja ada pendapat. Yang masyhur pendapat ada 2. Yang pertama adalah 20 rakaat dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan kebanyakan riwayat dari Imam Malik. Tapi di situ ada pendapat yang kedua.
Salat tarawih bukan 20 rakaat, dan ini dinukil dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ini perlu kalau kita mau ngamalkan, ini pendapat. Ini ada, dan ada sejarahnya. Dan ditulis. Yang dirukil dari Imam Malik, karena waktu Imam Malik adalah Imam Daril Hijrati, beliau adalah tinggalnya di Madinah, maka sholat tarawih pada zaman Sayyidina Imam Malik, itu bukan 20 rakaat, akan tapi 36 rakaat. Kalau mau ambil nih. Jadi hanya ada dua pendapat, 20 sama 36. Lah kenapa Sayyidina Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Selagi tarawih Nabi tidak ada dibatasi, kemudian kita menentukan bilangan agar kompak, agar orang itu terpacu untuk selalu beribadah, tapi juga ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, nanti ketemu imam yang wakil, ketemu imam yang giat 100 rakaat, mabuk yang lain. Jadi ada pembatasan di sini. Makanya Imam Malik membatasi dengan 36 rakaat untuk mengimbangi apa yang ada di Mekah. Sebab di Mekah itu 20 rakaat sampai hari ini, 20 rakaat dengan cara 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf. 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf. 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf. Maka disebut tarawih itu ya tarawahuna baina rakaat. Mereka di antara beberapa rakaat nyantai sambil tawaf. Lah Sayyidina Imam Malik melihat bahwasanya, wah kalau di Makkah enak bener. Di samping sholat, lalu mereka tawaf. Tawaf ada pahalanya, tapi kita di Madinah tidak. Maka Imam Malik menambah. Tawaf yang dilakukan ahli Makkah diganti dengan 4 rakaat. Sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Adapun witirnya suka-suka, boleh 3, boleh 11. Jadi hanya ada 2 pendapat. 20 rakaat plus 36 rakaat. Itulah yang kita ambil dari para a'immah. Kalau mau ambil mana saja boleh. Sekarang zaman orang melemahkan semangat, memelintir hadis itu seolah-olah hadis tarawih. Sudah dijelaskan itu hadis witir disandingkan dengan hadis yang lainnya. Baik, ini jadi witir Nabi 11, tarawih Nabi tidak ada bilangan, tarawih para sahabat Nabi adalah 20, kemudian dinukil dari Imam Malik ada yang sampai 36, akan tapi ketahuilah, itu semua adalah namanya qiyamul lail. Diambil yang 20 karena itu agar mendapatkan 2 kesunahan. Sunnah qiyamul lail yang pertama, yang kedua adalah sunnah khulafair rasyidin, dan itu termasuk juga menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada. Maka jangan sampai kita nyebar fitnah di kampung-kampung. Maka perlu kita kembalikan syiarnya musola. Kalau memang kamu malas, tidak mau sholat 20 rakaat, pengennya 14 atau 8, kamu jangan jadi imam deh. Jangan dirusak masjid. Orang yang seharusnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah, lah kok malah dikurangi. Diperbanyak ibadahnya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya 8 rakaat itu tarawih lalu 3 itu witir, itu tidak bertentangan dengan anjuran himbauan dari Nabi, dan itu di sini juga kita bahas dalam riwayat yang banyak. Nabi menghimbau kalau di malam bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah. Sampai Nabi mengatakan yashuddu bi'zarahu wa yugidu ahlahu. Nabi menyincingkan lengan bajunya, kemudian membangunkan keluarganya untuk sholat. Memangnya Nabi kalau malam Ramadan nongkrong? Sholat, melakukan ibadah sampai dalam riwayat hatta tarramat qadamah, sampai kakinya patah. Coba. Sekarang Nabi SAW di luar Ramadan itu witirnya saja 11 rakaat. Kemudian masuk bulan Ramadan ada ketambahan qiyamul lail. Yang dikatakan Nabi Muhammad hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan ibadah, tak taunya apa? Witirnya yang 11 dikurangi jadi 3. Ini kan aneh bener. Nggak masuk akal. Berarti Nabi sholat qiyamul lail hanya berapa? 8 rakaat. Witirnya yang biasa 11 diganti menjadi 3. Berarti kan turun Nabi. Tidak sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh Nabi. Hendaknya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Lah kok malah menjadi 3? Ini bagaimana kisahnya? Rupanya karena kesalahpahaman orang akhir zaman. Orang akhir zaman mengatakan bahasanya witir adalah 3, 8 adalah tarawih. Itu kamu ngarang, sudah jelas riwayat dari Imam Muslim menjelaskan 11 itu semua adalah witirnya Nabi SAW. Dan Nabi di bulan Ramadan lebih banyak, lebih giat lagi. Itu yang disebutkan tentang Nabi diikuti para sahabat Nabi, waktu sholat sendiri diikuti, itu adalah bukan sholat witir. Witirnya tetap disebut oleh Siti Aisyah di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat, hadis Bukhari tadi dari Siti Aisyah. Fi Ramadan wa fi ghairihi, di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan para a'immah tentang sholat tarawih 20 rakaat, adapun witir ya suka-suka, itu adalah yang benar.
menurut para immah, dan itu hendaknya yang kita ikuti. Kalau ada orang malas, saya ingin melakukan 28 rakaat, ya lakukan 8 rakaat, tapi cukup di rumahmu sendiri, jangan pamer di masjid. Kalau masjid jangan dirusak. Mohon semuanya yang punya amanat musola dan masjid hendaknya dirubah. Kalau memang Anda termasuk orang malas, sudahlah, nggak usah jadi imam, suruh yang lain saja jadi imam. Baru Anda 6 rakaat pulang boleh, atau 10 rakaat pulang Anda saja. Tapi jangan dirusak syiarnya masjid dari syiarnya Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan jangan sampai orang yang seharusnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah malah dikurangi. Itu diantara yang harus kita hadirkan masa sholawat tarawih. Mohon buku itu segera dimiliki, khususnya para asatid, untuk bahan renungan. Itu seperti itu rinciannya. Sengaja kita buat aturan kajiannya seperti itu agar mudah dan gamblang bagi siapapun yang memang membaca untuk faham. Baik, kita akan bil barokah. Bil barokah membaca kitab Riyadhus Shalihin, ya, harus ini. Insyaallah nanti kita ada puasa praktis juga. Puasa praktis akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumi wa bi ulukum fid dari amil anqal. Kita sudah sampai kepada wa an ibni Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang bimang kibayya, pundakku. Pundakku dipegang Rasulullah. Faqala, Nabi mengingatkanku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaknya kau berada di dunia itu seperti orang yang asing. Orang asing masuk satu kampung yang itu bukan kampungnya. Tidak punya rumah di situ, tidak punya tanah di situ. Orang asing masuk hotel kayak begitu. Awabi disabil adalah orang yang seperti melewati sebuah lintasan dalam sebuah perjalanan. Itu gambaran. Itu adalah pendidikan dari Nabi agar kita itu semakin cerdas tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Hanya orang yang kelihatannya cara berpikirnya rusak saja, kalau tiba-tiba nginep di hotel, nginepnya cuma 3 malam, mentang-mentang kaya dia, biarpun kaya. Nginep berapa hari Pak? Saya nginep 2 malam saja atau 1 malam. Cuman masuk ke dalam kamar hotel itu rupanya apa? Ranjangnya kurang cocok, diganti. Gordennya kurang bagus, ganti. Saya tidak cocok semuanya. Lampunya kurang, ganti. Karpetnya ganti semuanya. AC-nya kurang ini, wah, diganti semuanya. Dia ganti semuanya. Setelah itu besok pergi. Orang gila. Enggak ada, bahkan di urusan ini enggak ada orang sehebat apapun, enggak ada. Sekaya apapun enggak ada begitu kalau masuk hotel kayak gitu tuh. Gara-gara nggak cocok langsung ganti. Kenapa? Saya di sini hanya nyumbang sesaat. Cuman kalau urusan mikir kamar hotel gampang kita paham. Tapi di saat kita bicara tentang kehidupan kita di dunia yang juga sama sebetulnya pasti kita tinggalkan, tapi kok belum paham-paham. Kenapa ya? Makanya Imam Nawawi mulai kemarin nggak selesai-selesai. Sebab kita itu susah paham. Orang bangun rumah megah belum sempat nempati sudah mati banyak. Masih ingat kemarin kita sebutkan, ada orang bikin rumah megah, bagus, ada AC, ada kulkas, tatonya apa kata dokter, nggak boleh tidur pakai AC sama nggak boleh minum air dingin, ya kan? Nasib kan? Belum lagi rumah megah pun harus tinggal, tatonya ngambil 1,1 kali 2, ditumpai di atasnya tanah. Artinya apapun yang kita kumpulkan di dunia ini bakal kita tinggalkan. Sehingga Rasulullah mengingatkan, jadilah engkau di dunia itu betul-betul kamu sadar bahwa kamu hanya numpang lewat, seperti orang asing, ini akan kamu tinggalkan.
Bukan berarti kita tidak boleh memakmurkan dunia, tidak. Engkau memakmurkan dunia, akan tapi yang harus kau ketahui, kemakmuranmu di dunia ini hendaknya kau pikirkan untuk bekal nanti di akhirat. Jangan sampai hanya kamu makmur di dunia saja, tidak. Maksudnya seperti itu. Abir sabil, kamu melewati lintasan jalan, tapi selagi di jalan itu kau bisa membawa bekal untuk nanti kamu jadikan itu bekal. Sebab ada orang kemarin dikisahkan, orang kaya raya miliaran itu, nyumbang 100.000 saja mikir tuh. Duitnya pun dipilih duit yang paling jelek. Mau mati masih mikir perusahaannya yang keberapa itu. Belum berpikir tentang sedekah. Mau sedekah memang oleh Allah dijauhkan hatinya, ada hijab dia. Nggak bisa berbuat baik. Jadi nggak paham hadis ini, nggak ngerti, nggak sadar kalau dia tuh besok sudah mau meninggalkan dunia. Dan begitulah. Tapi sebaiknya ada, kita menemukan beberapa hari yang lalu ada seorang subhanallah. Seperti salah satu sahabat Nabi, tiba-tiba berkata bahasanya, bidang usahaku yang paling bergengsi, yang paling besar, akan aku gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini luar biasa ada orang seperti itu. Misalnya punya PT 6, dia akan berkata, perusahaanku yang paling menghasilkan aku gunakan di jalan Allah. Siapa yang membimbing seperti ini? Allah. Yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah hamba-hamba pilihan Allah. Sadar bahwasanya apa? Yang kita kumpulkan di dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita tidak lama, kita akan meninggalkan dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh makmurkan dunia, tapi harus kau sadar. Yang bakat cari duit, carilah duit, tapi harus kamu sadar, kamu ini di sini numpang. Makanya selagi kamu bisa bekalmu segera kirim, transfer sana ke akhirat, ditunggu di sana nanti. Nah, ini. Cuman subhanallah ya, namanya kekikiran, syukur. Yang Nabi pernah mengingatkan kalau orang kikir itu sampai mohon maaf digambarkan buang air masih ditengok dulu, jangan-jangan. Itu orang paling kikir tuh. Mikir buat pupuk. Innalillah, subhanallah. Luar biasa. Enggak kembali. Ini memang begitu lagi. Makanya orang kikir, orang pelit itu adalah ba'id minallah, ba'id minan nas, qarib minan nar. Jauh dari manusia, jauh dari Allah, dekat dengan api neraka. Ada orang hanya bangga bisa mengumpulkan, dia bisa ngoleksi apa yang berharga. Cerita tentang hartanya, kekayaannya, perusahaannya, wah. Tapi tidak berguna. Tidak pernah berpikir bagaimana bekal nanti di akhirat. Tidak sadar bahasanya, ini Nabi mengingatkan, kun. Fi hadid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, kau seperti orang gharib. Orang gharib itu adalah ya, orang yang datang ke satu tempat yang asing. Kalau ternyata di situ ada bekal yang bisa dibawa-bawa, tapi jangan sampai bekal itu kau titip. Contoh ya. Orang cerdas. Anggap saja kita di satu tempat di tengah hutan. Kita tidak akan hidup di tengah hutan. Dan hutan adalah halal ya semuanya. Tiba-tiba di situ apa? Ada buah, ada ini. Yuk, Masya Allah. Ada makanan. Diambillah makanan untuk kita bawa ke rumah pulang. Apakah ada sekarang orang ke sawah lalu apa? Padinya taruh di sawah. Uangnya taruh di sawah. Tidak ada. Semuanya akan dibawa. Ngerti, sadar. Karena ini bukan tempatku, ini asing bagiku. Maka harus aku segera kirim nanti. Saya kirim pulang. Sama ini mohon saudara-saudaraku yang pergi ke luar negeri misalnya. Adik-adik putriku yang di luar negeri semoga cepat kembali. Dan yang mau pergi semoga nggak jadi berangkat. Kita doain. Nah, apakah pernah berpikir, kalau cerdas, apakah berpikir mereka untuk membangun sesuatu yang besar, belanja yang macam-macam di sana, panci yang gede-gede, yang nggak bisa dibawa, kompor yang gede-gede, yang istimewa nggak bisa dibawa? Nggak akan. Dia akan ngirim duit ke kampung halamannya, karena dia cerdas. Begitu juga hendaknya orang yang ada di dunia ini cerdas. Abi disabil kalau seperti orang yang lewat. Sekarang ayo transfer langsung ke akhirat sana biar nunggu kita nanti. Kita bawa rekening tok nanti. Buku amal dia. Nanti kasih Allah ini buku amalmu. Oh ini sedekahku, ini amalku. Baik. Jadi perlu difahami bahasanya. Jika engkau di dunia ini seperti gharib, itu bukan berarti kita tidak boleh memakmurkan dunia, sebab kita itu adalah khalifah di bumi ini. Selagi orang bakat kaya menjadilah orang kaya. Tapi jadikan kekayaanmu itu adalah untuk nanti.
di akhirat. Sadar, jadi mumpung saya jadi orang kaya. Nanti dalam riwayat lain seperti itu. Mumpung saya kaya, sebab kekayaan tidak abadi. Sebelum aku jatuh, atau sebelum aku ninggalkan dunia. Dan jangan mengandalkan amalnya orang lain, amalnya anak, dan seterusnya. Amalmu, anakmu belum tentu bisa beramal. Orang merasa mati misalnya, merasa dekat kematian misalnya apa? Lihat di kaca rambut sudah mulai putih, pandangan sudah mulai kabur, atau aja penyakit banyak yang ikut. Sudah sadar bahasanya, kalau aku tidak bersedekah dari diriku sendiri, aku tidak bisa mengandalkan anak-anakku. Anakku juga punya anak, anakku punya masa depan. Belum tentu anakku bersedekah atas namaku. Sekaranglah waktuku. Yang penting anak diberi bekal yang cukup, selesai, habis itu saya akan berbuat. Gharib, seperti orang yang asing. Wa'abi disabil lewat. Tujuan gua ada di sana. Maka kita persiapkan. Wa kana Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, yaqulu idza amsayta, jika kamu berada di sore hari, fala tantadir sabaha, jangan kau nunggu pagi hari dalam beramal baik. Yang punya uang hari ini, jangan nunggu esok. Yang bisa melakukan ibadah hari ini, jangan nunda esok. Hari ini, sebab esok belum tentu untukmu. Memang khairul birri ya'jiluhu, sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Coba ibu yang punya duit 10.000 hari ini, mau disedekahkan hari ini, minggu depan aja deh. Itu namanya tak taunya ketemu pentol. Pentol bakso, nasi pecel, bubar, hilang semuanya. Ya. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, jika engkau berada di pagi hari lalu ada kerentek untuk melakukan kebaikan, lakukan, jangan tunggu sore hari. Karena belum tentu sore hari bagianmu. Dan mungkin sore hari adalah untukmu, tapi ternyata kemauanmu untuk berbuat baik sudah hilang. Maka kau tidak bisa. Tidak punya tabungan nanti di akhirat. Wa khudh min sihatika li maradik. Maka di saat kamu sehat, sehat ini adalah sehat jasadmu, sehat ekonomimu. Persiapkan, barangkali kamu tiba-tiba kena penyakit. Yang sehat jarang ngaji. Gimana di saat sakit? Enggak bakal ngaji, sehat saja malas. Di saat kamu sehat, kemudian kamu rajin beribadah, rajin ngaji. Di saat engkau sakit, tidak bisa melakukan itu semuanya. Tapi karena kau waktu sehat, rajin, maka engkau tetap mendapatkan pahala. Enak. Semoga sehat semuanya. Sehat ekonomi pun demikian. Sehat ekonomi, lihat. Sedekah, infak, membantu. Apa yang dibutuhkan. Wa min hayatika law mautik. Selagi kamu masih hidup, maka siapkanlah untuk menyambut kematian. Dengan amal-amal. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Qalu, beliau berkata, ada ulama mereka berkata, fi syarhi hadzal hadithi, di dalam mensyarah hadis ini, maknahu yang artinya adalah la tarkan ilad dunya wa la tattakhid hawatana. Jangan sampai hatimu cenderung kepada dunia lalu kau jadikan dunia itu adalah tempat tinggal abadimu dalam hayalanmu. Sebab semuanya hayal. Yang menjadikan dunia tempat abadi pasti hayal. Karena apa? Ngerti dia bakal mati. Buktinya suruh minum racun juga nggak mau. Suruh berjalan pejam mata tengah jalan juga nggak mau. Karena apa? Dia ngerti bisa mati. Wala tattakhidh hawatana. Jangan kau jadikan dunia itu adalah tempat tinggal abadimu. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha. Jangan sampai ada lintasan di hatimu bahasanya kau bisa selama-lamanya di sini. Enggak bakal lama. Selama-lamanya paling 70 tahun setelah hari ini. Yang umur 30 tambah 70 berapa? 100 sudah. Yang umur 60 tambah 70 100 berapa? Wala bil itina'i biha. Jangan sampai kesibukanmu, perhatianmu kau curahkan untuk dunia. Ingat, jangan kau curahkan untuk dunia. Maksudnya untuk zatnya dunia. Tapi sudah dijelaskan bahwasanya kalau engkau mencari dunia tapi untuk akhirat selamat nanti. Jangan sampai kau curahkan dunia. Dan memang orang mencari dunia untuk dunia itu. Jadi orang pelit, orang kikir, orang dolim, orang ini. Dunia untuk dunia. Saya mencari duit yang penting kaya. Enggak peduli berbohong, enggak peduli korupsi, enggak peduli dari harta modal yang haram, dari riba dan seterusnya. Kenapa? Dia cari dunia untuk dunia ini. Tapi kalau orang dunia cari akhirat akan hati-hati. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharibu. Jangan sampai kau ikat ketergantunganmu dengan dunia kecuali seperti ketergantungan orang yang mampir. Coba, hanya sekedar kebutuhannya. Jadi kalau orang masuk hotel, ya kebutuhannya adalah kerannya. Kalau macet cuma ngomong, tolong nyalain kerannya Pak, selesai. Kalau sudah kasur yang mau kotor ya dibersihin, minta dibersihin, selesai, itu tok.
Tidak usah diganti dengan kasur yang baru, tidak usah dikasih keran emas misalnya, karena dia orang kaya, tidak. Jadi sudah, jangan sampai kita curahkan perhatian kita kepada itu. Jangan keterikatan kita dengan dunia, jadikan keterikatanmu dengan dunia yang seperti keterikatan orang yang asing. Kita akan tinggal mampir satu tempat, ya mampir sesaat saja. Misalnya mampir di bawah pohon agar dingin atau capek. Kita naik perjalanan mudik misalnya, ya sudahlah saya mampir rumahnya orang. Tidak perlu di situ masang yang ramai. Sudah tidur apa adanya kadang. Mungkin motor taruh sebelah, kakinya dinaikkan di motornya, barangkali motornya takut diambil orang. Sebenarnya tidur sudah beres. Kenapa? Abiris sabil, orang yang lewat. Wala tastaghil fiha bima la yastaghil bihil gharibu. Jadi kalau ingin kau berbuat, jangan berbuat kecuali seperti yang dilakukan oleh orang asing yang singgah di rumah kita. Bagaimana dilakukan mereka? Atau kita di saat singgah di satu tempat, berbuatlah untuk dunia seperti kita berbuat di saat kita menjadi orang asing yang mampir di rumahnya seseorang. Alladzi yuridu dzahaba, yang impian yang di dalam otaknya adalah besok pagi mau pergi. Hari ini aku nginep. Ya begitulah keadaan kita di dunia. Misalnya aku ini nginep di rumahnya seseorang. Ya sudah. Kita ala kadarnya, mungkin kalau butuh selimut saja dan seterusnya, besok akan kita tinggalkan. Yang akan pergi ila ahli, kepada keluarganya, wabillahi taufik, semoga Allah berikan kepada kita taufik. Taufik itu apa? Semoga Allah berikan kepada kita kemauan, kemampuan untuk berbuat baik, kemampuan untuk menjalankan tugas di dunia dengan benar, kemampuan melakukan ketaatan, kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Termasuk hubbud dunia ini adalah juga sesuatu yang ada di hati kita. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita daripada cinta dunia. Dan semoga Allah menjadikan dunia hanya di tangan kita. Jangan sampai Allah menjadikan dunia itu di hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai karena Allah, semoga Buya selalu senantiasa dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saya ingin menanyakan ini, apakah bila suami istri yang telah bercerai dan sudah punya anak, kemudian istrinya nikah lagi, nah apakah kewajiban dalam menafkahi anaknya ini masih menjadi tanggung jawab kewajiban mantan suaminya atau menjadi tanggung jawab kewajiban suami yang baru? Lalu apa tanggung jawab suami yang barunya ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya yang terhormat, saya maaf mau tanya. Sholat sunnah apakah yang boleh diberjalankan isro sama duha siang? Sebentar, Mas. Apakah tasbih? Diulang Ibu, diulang. Sholat sunnah apa yang boleh dijalankan di siang hari selain sholat isro jam 6 dengan sholat duha? Apakah tasbih, hajat, istiqoroh bolehkah di siang hari? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami istri berpisah. Di dalam Islam itu, di dalam perpisahan itu indah. Imsak bima'ruf wa tasrih bi ihsan. Di saat harus menjadi suami istri harus baik. Di saat ada perpisahan pun tidak boleh menjadi musuh. Saling menyimpan aib lalu disebar nanti karena dendam. Itu adalah pernikahan. Itu adalah manusia-manusia kotor. Sehingga kalau tasrih, kalau harus melepas dengan baik. Sehingga di dalam Islam ada namanya mut'ah. Mut'ah itu hadiah yang diberikan oleh seorang suami demi masa depan bekas istrinya. Apakah mungkin uang 100.000 atau mungkin rumah atau mungkin pabrik. Biar segera menikah, suaminya pun tidak berat menikahi wanita tersebut.
Nggak berlaku kamus dendam di dalam Islam itu. Baik, seperti itu tasrihnya, ngelepasnya baik-baik. Kalaupun seorang istri menemukan kejelekan sang suami, tidak perlu disebut setelah itu. Bahkan kita doakan semoga mantan suamiku mendapatkan istri yang solehah, sehingga kemaksiatannya tidak terjadi lagi. Sama, seorang suami kalau menemukan istri melakukan satu hal yang tidak wajar atau ada aibnya, setelah berpisah nggak perlu untuk disebut, tapi didoakan. Kalau perlu ingatkan, ingatkan. Setelah bercerai, cerai. Bukan disebut setelah itu, wah. Itu adalah hati-hati busuk dan lidah-lidah busuk. Biarpun pakai kerudung, pakai kopiah putih. Ini harus ditekankan. Sebab perceraian ada. Kadang mengundang permusuhan. Karena apa? Di situ ada buah yang namanya anak. Anak kemana-mana tidak akan putus. Sampai manapun tidak pernah putus anak. Dan kalau seorang bekas suami istri bermusuhan, biasanya diracuni anaknya. Ibumu tuh begini, ibumu begini. Disebut sifat-sifatnya orang yang merendah. Kadang-kadang. Berarti dia telah mengajari anaknya untuk kurang ajar kepada ibunya. Yang mengajari anaknya kurang ajar sama ibunya berarti mengajari anaknya masuk neraka jahanam. Biar anaknya durhaka ke ibunya. Sama ibu juga begitu. Diambil anaknya. Wah, diajari untuk nyaci bapaknya. Bapakmu begitu memang wah. Berarti sang ibu ini mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan bapaknya. Artinya mengajari anaknya untuk durhaka agar masuk neraka. Na'udzubillah. Memang pendidikan itu penting. Walaupun sudah pisah. Dan pisah yang dikehendaki. Ya sudahlah. Biar yang istri menikah dengan laki dengan bahagia. Yang laki-laki menikah dengan wanita lain dengan bahagia. Selesai. Yang lalu biar berlalu. Sudah. Cuman dendam nih. Iblis yang berbicara. Akhirnya jadi korban anak. Broken. Anak rusak di rumahnya. Akhirnya anak nanti ikut yang menyenangkan. Di saat ditawari oleh bapak kasih duit, senang bapak. Biarpun jahat. Atau ibu yang penting kasih duit. Namanya anak. Sehingga sang orang tua ini yang rebutan anak ini pun bukan mementingkan tentang kebaikan anak, tapi mementingkan bagaimana yang penting anaknya dekat. Sehingga ada seorang ibu yang baik bingung dengan mantan suaminya. Kenapa? Kalau sudah ke mantan suaminya, anak itu dikasih segala macam, mainan segala macam, tontonan, biar senang menurut bapaknya. Tapi sebetulnya dia merusak sang anak. Setiap balik ke ibunya, jadi tidak kerasan lagi. Atau sebaliknya, bapaknya yang baik, ibunya nggak benar. Sebab yang nggak baik tidak laki-laki saja. Banyak perempuan yang nggak baik juga, kan? Nanti nggak adil dipikir sini. Ada istrinya toto yang rusak. Bukan begitu. Anakmu adalah anak. Jadi tasrih bi ihsan, kalau harus berpisah dengan baik-baik, anak tetap anak. Lah kewajiban siapa anak? Lah anak ya kewajiban bapaknya dong. Misalnya seorang laki-laki berpisah dengan istrinya. Kemudian setelah itu anaknya ya nafkahnya kewajiban bagi sang suami, bapaknya sang anak, bukan bapak sambung, bapaknya sendiri. Nasabnya itu, kemanapun pergi tetap nyambung itu nasab. Jadi suami yang pertama, yang wajib membiayai anaknya saja. Adapun istrinya mah enggak. Bekas istrinya enggak, karena sudah cerai. Jadi yang wajib memberikan nafkah anaknya adalah suami yang pertama. Adapun suami kedua, yang menikahi ibunya tadi, itu tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Cuman apa yang harus hendaknya dilakukan? Ya wong ini adalah anak istrinya. Mana kasih sayang, mana cinta? Ya biarpun anak istri, maka hendaknya dianggap seperti anak sendiri. Kok beda-bedain betul lah? Kalau sudah model membeda-bedakan, tidak ada jiwa juang, tidak ada akhlak mulia. Sekarang ada orang merawat anaknya orang banyak, tidak mikir kok. Lah ini anak istrinya. Katanya cinta kepada istrinya. Lah kalau cinta sama istrinya, tentu cinta sama anaknya. Anak, dan juga kita lihat anak sebagai umat Nabi Muhammad. Sehingga pantang membeda-bedakan di sini. Cuman memang dasar hati busuk ya. Anak-anak kalau sudah bukan anak. Ini kan bukan anak saya. Itu nyakiti istri. Nyakiti istri ngomong, itu bukan anak saya kok. Kenapa harus saya yang tanggung jawab? Loh. Lah tanggung jawabmu itu adalah makna kebaikan. Dan kamu menikahi saya dulu kan saya tahu sudah punya anak. Kan? Cuman memang seorang istri tidak berhak menuntut kepada suami untuk nafkahi anaknya. Tapi sebagai suami yang telah menikah dengan wanita yang janda dan dia punya anak, ya hati itu bagaimana kebaikan kok. Semuanya adalah indah. Cuman secara fikih syar'i tidak wajib karena bukan anaknya tidak wajib memberikan nafkah, tapi wajib memberikan pendidikan selagi orang itu ada di bawah naungannya. Dan itu adalah amal jariah yang luar biasa. Amal kebaikan yang luar biasa lebih bagus daripada sedekah yang dibagi-bagi di luar sana. Jika jadi seorang suami yang merawat anak istrinya, anak istrinya, seorang suami menikah dengan wanita yang punya anak 16. Wah, paling hebat, paling gede pahalanya itu.
daripada seorang suami menikah dengan perempuan perawan. Anak satu lebih gede pahalanya. Sebab tanggung jawabnya jadi anaknya 3 lebih gede lagi. 4, anaknya 16 tadi. Wah, ini ahli surga. Saya sekolahkan semuanya. Karena anak-anak istriku juga anak-anakku. Ibaratnya begitu. Jadi seharusnya hidup itu seperti itu. Bukan hidup itu eker-ekeran, hitung-hitungan. Orang sudah berbicara tentang sedekah, amal baik, dia hitung-hitungan. Gimana bisa mesra? Gimana bisa indah? Apalagi kalau duitmu, duitku, duitmu, duitmu, duitku, duitku. Ini adalah macam-macam. Cuman kalau ibu-ibu beda tuh. Abang, duitmu adalah duitku, tapi duitku, duitku sendiri. Katanya, bahkan sudah diberikan ke saya. Memang betul duit ibu adalah duitnya ibu. Cuman di saat suami butuh, masa pelit banget. Katanya sayang suami. Jadi hidup itu harus indah dijalani dengan baik-baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Semua sholat malam bisa dilakukan di siang hari. Semua sholat malam bisa dilakukan di siang hari kecuali witir, enggak ada witir siang hari. Sama sholat tahajud. Adapun hajat, istikharah boleh dilakukan itu di siang hari. Bahkan tadi malam kalau ibu belum sholat ba'diyah isya, ibu sholat hari ini sekarang ini. Lupa tadi malamnya. Lupa ketiduran, sholat isyanya setengahnya tidur. Sampai enggak ba'diyah isya. Ingat-ingat sekarang, ya Allah saya belum ba'diyah sekarang isya, lakukan sekarang. Cuman jangan niat, wah enak benar Buya, besok saya tidak ba'diyah isya, pagi aja, enggak begitu. Jadi oleh sholat tasbih juga bisa dilakukan di siang hari. Cuman para ulama mengatakan, kalau di siang hari bisa dilakukan 2 rakaat dan bisa dilakukan 4 rakaat langsung. Kalau di malam hari, hendaknya, bukan harus, hendaknya dilakukan 2 rakaat. Sebab semua sholat malam hendaknya dilakukan 2, termasuk tarawih. Maka yang aneh zaman sekarang sudah menganggap tarawih cuma 8, pakai 4 lagi. Seolah-olah berpegang dengan hadis Nabi. Sudah tahu sholatul laili matna, sholat malam itu 2. Apakah enggak boleh kalau selangsung 20 rakaat? Ya boleh, itu tadi. Cuman kurang sunnahnya. Sunnah tapi sunnah qiyamul lail, tapi kurang sempurna sunnahnya. Kalau 2 lebih banyak amalannya, ada tasyahudnya, ada tambahan pekerjaan, berarti lebih gede pahalanya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Ada beberapa pengumuman. Hari ini ada pengecoran. Kalau sudah ada hilang tulisannya berarti enggak ada lagi ngecor, batal. Ada. Hari ini ada pengecoran di Al-Bahjah Putri di Wanasaba. Bagi yang punya tenaga lebih, barangkali bisa membantu untuk angkat sana untuk apa? Untuk ngecor di Wanasaba. Tapi Senin besok di Asrama Tahfidz belakang pengecoran juga. Asrama Tahfidz di belakang pengecoran. Hari Selasanya ini juga. Ini main cor-cor. Kemarin baru ngomong mau minta duit ya kepada Allah. Ya. Sekarang ngecor. Loh Buya, apakah sudah ada duitnya? Ntar dulu. Yang penting ngecor dulu. Yang penting ngecor. Karena apa? Ramadan harus beres. Sebab Syawal mau dipakai. Nah kalau belum ada duitnya gimana? Yang penting ngecor sudah. Tenang aja. Pokoknya besok ngecor. Besok ngecor. Dan sekaligus kami kasih tahu bahwasanya insya Allah ada kabar gembira untuk yang ngecor di sini. Insya Allah ada. Tapi kebiasaan orang yang pengen ini juga masih ada pengecoran yang harus kita laksanakan. Sebelah ini kurang lebihnya 500. Artinya untuk pengecoran ini insya Allah sudah cukup. Tidak ada laku duitnya Ibu ya. Yang terlambat enggak laku duitnya. Buktinya sudah ada pengecoran. Alhamdulillah Allah Maha Kaya ya. Jadi untuk pengecoran yang Pondok Asrama Putri itu sudah beres insya Allah ya. Tapi untuk finishing yang lainnya masih ada penyempurnaan yang lainnya. Jadi kemarin yang 150 juta, biarpun kita belum insya Allah sudah beres. Tinggal untuk asrama putra yang di belakang, insya Allah juga sudah ada. Yang itu kira-kira kalau dihitung besar, karena ada nangani. Tinggal yang belum adalah ini pengecoran untuk 18 kamar. Itu pengecoran itu tingkat 3 ya. Ini pengecoran yang pertama. Dan kalau bisa memang cepat semuanya, itu kurang lebihnya 500 juta. Itu untuk ngecor ya, karena panjang banget itu, berapa meter itu ya. Jadi tugas ibu bapak ngapain? Doa. Kami yakin kabar-kabar begitu doanya ibu-ibu. Ada kabar baik doanya. Kan doanya sederhana. Ya Allah kirimkan ahli surga. Insya Allah yang bantu itu ahli surga. Ya Allah kirimkan kepada kami ahli surga. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan juga
karena sebentar lagi kita kedatangan tamu. Ini juga program khusus, dan tamu itu akan kita letakkan di Kuningan sana, akan kita buatkan pemukiman untuk kelas-kelas ustadz. Kita tamu ada seorang alim besar, akan tinggal di sini insya Allah beberapa bulan, dan akan mengadakan pelatihan daurah dengan para asatid, tentunya dengan pengantar bahasa Arab. Syekh Muhammad Atiyah, beliau nanti akan tinggal beberapa bulan, kita undang beberapa ulama, para kiai untuk mengadakan pelajaran di sini. Sesaat kita pindah ke Kuningan sana, maka di Kuningan akan kita siapkan pemukiman juga, karena rumah untuk Syekh sudah ada, tinggal pemukiman para murid-murid yang mau belajar. Dan insya Allah kita akan buat rutinan setiap tahun beliau akan ada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama insya Allah. Karena beliau ingin juga bagaimana menggepok tularkan ilmu beliau, untuk menyampaikan ilmu beliau kepada masyarakat kita, dan itu juga kecintaan beliau kepada masyarakat Indonesia. Ini di Kuningan ada program juga untuk menyempurnakan rumah tinggal di atas Kuningan, di atas gunung itu yang dingin itu, ada masih lahan beberapa, itu akan dibuat gubuk-gubuk yang cantik, yang indah, sehingga nyaman, nggak pakai AC di sana. Sudah insya Allah di studio radioku. Kemudian ada di Al-Bahjah 2, ini banyak banget ini. Al-Bahjah 2 ini untuk pembuatan semuanya perlu 84 juta. Ini juga untuk pemukiman, mendesak ini. Ini mendesak, Syawal harus sudah beres. Ini butuh uang 84 juta Al-Bahjah 2 untuk uruk, genteng, semen, bata, pasir, GRC, ongkos, tukang. Kok GRC ini barangkali kelas anu yang buatnya. Kelas gubuk, bukan kelas permanen ini. Tapi kalau tiba-tiba ada yang pengen bangun permanen, boleh. Ada tanah luas di sana. Di Al-Bahjah 2 tanahnya masih luas. Barangkali ada hamba Allah yang saya pengen bangun 6 tingkat. Amin. Amin, susah bener nih. Ya, karena di sana juga bakal dibesarkan, pondok itu akan rame. Tahun ini akan kita kirim santri banyak sekali dari pusat sini. Tinggal pemukiman yang belum ada. Semoga Allah mengundang orang-orang ikhlas ahli surga. Di Wanasaba ini juga kurang pemagaran. Wanasaba ini karena usus putri, mohon pemagaran. Barangkali ada punya pagar istimewa. Pagar istimewa. Itu bisa dipagar kurang lebih uang 160 juta. Kenapa kami sebut bilangannya ini? Biar ibu punya lintasan doanya. Ya Allah, 150 juta Wanasaba itu untuk pemagaran. Pemagaran harus rapi sekaligus gerbangnya nanti. Karena putri harus terhormat. Nggak boleh ada orang keluar masuk. Putri terhormat ada gerbangnya. Itu adalah di Wanasaba putri itu. Ini adalah untuk pondok putri khusus. Pondok putri pusat sini adanya di situ. Setengah kilo dari sini ya. Itu perlu 160 juta untuk pemagaran. Dan masih banyak yang lainnya. Insya Allah tanya aja nanti. Kurang apa sih gitu. Biarpun nggak punya duit, tanya untuk berdoa. Tanya nanti dia sekretariat kurangnya apa. Bantuannya apa. Insya Allah. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman untuk Jumat besok Umi. Majelis ibu-ibu semuanya dikumpulkan di sini. Majelisnya Umi. Termasuk majelis ini bisa datang di sini, mungkin acaranya mungkin sedikit besar gitu. Bawa orang yang belum pernah hadir majelis, nanti Jumat pagi jam 8, Jumat depan, acara yang punya majelis bawa ke sini semuanya. Jam 8 sampai siang selesai. Jadi majelis-majelis Umi yang di beberapa tempat akan digabungkan di sini nanti. Semua tutup di sini. Kaum laki-laki pergi ke belakang. Di sini enggak ada laki-laki ini. Semuanya bapak-bapak stop, dilarang masuk. Lewat sana semuanya. Jadi biar bebas ibu-ibu di sini. Karena kita ngundang para syaraif juga, para istri-istri, para ulama, para ustadzah akan datang di sini nanti. Jadi termasuk santri nanti akan minggir paling sana itu gerbang. Ini khusus untuk majelis ibu-ibu nanti. Mohon disampaikan ke yang lainnya. Jumat besok. Jumat tanggal 20. Pokoknya Jumat besok nih, tanggal berapa itu? 25 Sya'ban. Jumat yang akan datang. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhadhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Kumpulkan kami bersama ahli surga ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kerinduan kami kepada akhirat lebih besar daripada keinginan kami kepada dunia ya Allah.
dan mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang saat ini kau beri kemurahan, kemudahan urusan dunia, jangan sampai mereka tertipu dengan dunia mereka. Maka kami mohon jadikan mereka ahli surga dengan dunia mereka ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi ahli neraka dengan kekayaan mereka. Yang kau beri pangkat, jangan sampai mereka ahli neraka karena pangkat mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami ingin semua yang ada di sini kau kabul hajat mereka ya Allah. Hajat mereka ya Allah, hajat kami ya Allah, kabulkan, kabulkan, kabulkan ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari kebencian dan permusuhan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Jauh dari permusuhan dan kebencian dan kedengkian. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menfitnah kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, sehingga mereka ya Allah tidak zalim lagi kepada kami. Dan jangan kau hukum mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami tidak ingin menyisakan benci dan dendam di hati kami. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang senantiasa berfikir tentang kebaikan bersama, kebaikan pasangan ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah putra-putri yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berkailah pesantren ini, yang belajar di sini anak-anak kami, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan mereka pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Bersihkan hati mereka dari kekotoran-kekotorannya. Dan kami mohon para orang tua mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kepada orang tua mereka rizki yang halal penuh berkah, rizki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon siapapun yang pernah masuk ke tempat ini, atau melihat tempat ini, atau berurusan dengan tempat ini, jadikan mereka ahli surgamu. Yang datang untuk mengaji, atau yang berjualan di pinggir-pinggir sana, atau yang datang dengan membawa angkot mereka, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini ya Allah, Engkau maha tahu siapa mereka. Satu demi satu Engkau maha tahu. Kami mohon berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, yang berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.